Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang memahami strategi. Nama anggota kelompok yang pertama Rima Solawati, Hilmia Luki, Nuriski Alfaini, Nur Faizah, Zahrotul, dan Sinta Maulidia. Pengertian strategi. Strategi adalah cara atau rencana yang dipilih untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan dalam hal ini dimaksudkan sebagai pernyataan luas tentang apa yang akan diwujudkan oleh organisasi. Tujuannya yaitu menunjukkan arah menyeluruh yang akan dituju oleh organisasi. Tujuan organisasi sendiri yang pertama meningkatkan pendapatan, meningkatkan penjualan, meningkatkan laba, melindungi pangsa pasar, mendiversifikasi atau penyeragaman produk, dan meningkatkan kualitas. Sistem pengendalian manajemen merupakan alat untuk mengimplementasikan strategi. Tiap organisasi memiliki strategi yang berbeda-beda, dan pengendalian harus disesuaikan dengan syarat strategi yang spesifik. Tujuan strategi yang pertama ada profitabilitas. Profitabilitas terdiri atas persentase profit margin dan investment turnover. Yang kedua, memaksimalkan nilai pemegang saham. Tujuan ini memiliki konsep bahwa tujuan yang semestinya bagi sebuah perusahaan yang mencari laba adalah memaksimalkan nilai pemegang saham. Yang ketiga, risiko. Upaya sebuah organisasi perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas sangat dipengaruhi oleh kemauan pihak manajemen untuk mengambil resiko. Yang keempat, pendekatan multiple stakeholder. Organisasi-organisasi terlibat dalam 3 jenis pasar, yakni pasar modal, pasar produk, dan pasar faktor. Konsep strategi. Strategi dapat ditemukan pada 2 tingkatan. Yang pertama, strategi untuk organisasi keseluruhan, dan yang kedua, strategi untuk unit bisnis dalam organisasi. Strategi bisnis pada sebuah perusahaan bisnis. Yang pertama ada strategi di tingkat korporasi, yang kedua strategi di tingkat unit bisnis, dan yang ketiga strategi di tingkat fungsional. Yaitu strategi level korporasi. Strategi korporat adalah mengenai keberadaan di tengah-tengah bauran bisnis yang tepat. Ada 3 kategori. Yang pertama, perusahaan dengan industri tunggal beroperasi dalam satu lini bisnis. Contohnya, Exxon Mobil yang bergerak dalam industri minyak bumi. Yang kedua, perusahaan dengan diversifikasi yang berhubungan beroperasi dalam beberapa industri, dan unit-unit bisnis tersebut memperoleh manfaat dari seperangkat kompetisi inti yang umum. Contohnya perusahaan Pampers, deterjen, sabun, pasta gigi, dan sampo. Yang ketiga, perusahaan dengan bisnis yang tidak berhubungan beroperasi dalam bisnis yang tidak saling berhubungan satu sama lain. Hubungan antara unit-unit bisnis tersebut bersifat murni finansial. Contohnya pabrik Textron. Selanjutnya, ada strategi level unit bisnis. Strategi unit bisnis bergantung pada 2 aspek, yaitu tujuan keseluruhan dan keunggulan kompetitifnya. Ada beberapa hal yang harus dilakukan pada strategi di tingkat unit bisnis, yaitu yang pertama membedakan perusahaan kita dengan kompetitor menggunakan analisis SWOT. Yang kedua, menetapkan objektif atau tujuan dan tindakan-tindakan yang mendukung strategi di tingkat unit bisnis dan strategi di tingkat korporasi. Selanjutnya, ada strategi fungsional. Strategi di tingkat fungsional adalah strategi yang dirumuskan secara spesifik pada area fungsional tertentu untuk mendukung strategi unit bisnis. Hal yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan strategi di tingkat fungsional, yang pertama yaitu memahami setiap perinci proyek dan pengukurannya. Yang kedua, pastikan strategi yang ditetapkan di tingkat fungsional ini harus selaras dengan strategi di tingkat unit bisnis dan strategi di tingkat korporasi. Dan yang terakhir, kita hanya perlu mengukur data-data penting yang menentukan pencapaian terhadap sasaran dan tujuan utamanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.